warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Kestiarani, NIM 051919046, Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPTJ Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Berikut ini soal tugasnya. Indonesia merupakan wilayah negara kepulauan yang membentang dari barat ke timur. Seluruh daratan tersebut juga memiliki ketinggian sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Tugasnya adalah download software KIS Linus dan berikut. Ini juga ada panduan buat download dan installnya. Saya sudah mendownload aplikasinya. Kemudian yang kedua, download data bank atau SRTM sesuai dengan wilayah Anda dengan mempelajari tabel. Kita download pada website tanaair.indonesia.go.id. Yang pertama, kita akan disuruh daftar atau registrasi terlebih dahulu supaya bisa mengunduh data wilayahnya. Langsung saja ke data Denmas. Untuk data, sini kita disuruh login. Dengan verifikasi kita tunggu. Kemudian kita cari wilayah ke lokasi kita. Di sini ada grid atau kota-kota, jadi saya akan mendownload keempat kota ini yang termasuk wilayah Surabaya. Ini diklik saja untuk Denmas. Kita tunggu. Saya sudah mendownload keempat kota tersebut, yaitu di Ulu Denmas 160843. Di sini 160844, di sini 160841, kemudian di sini 160845. Ini sudah selesai. Kemudian yang kedua, membuat data vektor sesuai dengan wilayah Anda dengan mempelajari tabel ini. Nah, untuk data vektor kita kembali ke data. Untuk data vektor kita pilih yang data RBI per wilayah. Kita klik untuk data. Kemudian kita cari lokasinya Surabaya. Ini sudah masuk. Kemudian unduh yang 25K kota Surabaya.zip. Kebetulan saya sudah mendownload di sini. Ini kan filenya zip, maka kita harus ekstrak dulu, diekstrak terlebih dahulu. Kita ke file, download. Nah ini kota Surabaya. Akan kita ekstrak. Kebetulan ini sudah saya ekstrak, akan muncul dua file berikut. Kemudian ekstrak hasil download, pilih data vektor berupa PDF. Kemudian kita langsung ke aplikasi QGIS seperti ini. Kemudian kita open source, kita pilih raster, file, kita ke directory, di download. Kita akan memasukkan data Denmas terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah mendownload keempat data Denmasnya. Langsung saja kita open keempatnya, ambil seperti ini, kemudian kita add.
ini harus kita merge dahulu supaya jadi satu. Caranya seperti ini, kita drag keempatnya, kemudian ke raster. Yang pilih yang ini miscellaneous, kemudian merge. Input selected ini kita pilih keempatnya, kemudian OK. Kita save dengan nama dan Surabaya. Kita save, kemudian kita run. Apabila sudah muncul ini, kita close, dan ini datanya sudah jadi satu. Kemudian kita ke input vektornya, kita ke open data source, kemudian kita pilih vektor directory, kita akan pilih file gdb. Ini kita kasih pakai yang sudah kita download tadi. Nah, ini ada file dengan nama gdb, kita klik selectable folder, kemudian kita add. Kemudian pilih yang administrasi AR kabupaten atau kota. Add layers. Nah, apabila sudah muncul, kemudian ini bisa kita ganti layoutnya atau layer vektornya menjadi outline warna merah. Oke, dan jadi seperti ini. Kemudian kita buat masknya dengan cara klik raster, kemudian extraction, klik raster by mask layer, kita bikin mask layernya. Kemudian kita input layer dengan nama DEM Surabaya. Search ini kita ganti jadi project, targetnya juga jadi project. Kemudian ini seperti ini, kita set dengan nama di sini saya sudah ada dengan yang sudah. Kemudian kita save, kita run. Akan muncul seperti ini. Kemudian posisi yang mas untuk memotong di area wilayah atau vektor yang kita inginkan saja. Kemudian kita buat analisis aspek dan slope-nya. Untuk analisis aspek, jadi tingkatannya seperti ini, vektor mas kemudian ini. Nah, untuk masnya ini juga bisa kita ganti render type-nya jadi single batch pseudo color, kemudian ini linear. Colorannya kita buat spektral, kemudian kita OK. Menjadi seperti ini. Oke. Setelah itu kita membuat analisis aspek down slope-nya. Kita ke raster, analisis aspek, input layer, kita pilih dari mask. Kemudian kita save dengan nama aspek. Kemudian kita save, run. Nah, apabila sudah ini, fokus. Nah, untuk aspek akan muncul seperti ini. Agar warnanya tidak warna abu-abu, bisa kita
ganti juga single branch to power yang ini linear, terus colornya spektral tadi akan jadi seperti ini. Kemudian kita ke analisis, kita ke raster analisis, kita pilih yang slope, kemudian input layernya aspek Surabaya, kita set dengan nama kemudian kita run. Nah, ini sudah muncul. Nah, untuk set ini panelnya juga bisa kita ganti. Jadi ini adalah penampakan peta wilayah Surabaya. Nah, untuk ini untuk seperti ini peta wilayah Surabaya. Di sini adalah wilayah Surabaya. Jadi kita akan menganalisis aspeknya terlebih dahulu. Untuk aspek itu digunakan untuk aspek merupakan arah hadap permukaan lereng terhadap mata angin. Aspek biasanya dihitung dalam satuan derajat dari 0 derajat sampai 360 derajat. Sedangkan kalau slope digunakan untuk mengetahui sudut kemiringan lereng yang dihitung dari perubahan nilai ketinggian dari pixel gram. Satuan slope berupa derajat atau persen. Untuk slope dan aspek di wilayah kota Surabaya sendiri ini didominasi dengan dataran rendah yang dengan kelerengan 0 sampai 2% yang termasuk datar. Kemudian hampir mencakup 70% wilayah kota yang mencerminkan karakteristik kota pesisir di delta sungai. Nah, untuk aspek wilayah Surabaya didominasi dengan mengarah ke timur sampai timur laut sesuai dengan kemiringan alami dataran di Jawa Timur. Secara makro miring ke arah Selat Madura. Di sini adalah sudah masuk Pulau Madura. Kemudian kalau slope di zona pesisir ini di daerah utara dan timur memiliki slope yang paling rendah, yaitu mendekati 0 di warna biru siang yang menandakan area tanggap, mangrove dan reklamasi seperti ini birunya. Di sini menandakan area tanggap dan mangrove karena di sini sudah Oke, sudah sampai di sini penjelasan dari tugas 1 dan praktek dari tugas 1 mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dikoreksi dan diingatkan.